Indonesia, negeri khatulistiwa dengan ribuan pulau, telah lama dikenal dunia. Sejak berabad-abad silam, para pedagang asing berlayar mengarungi samudra luas untuk mencapai negeri ini. Mereka datang dari berbagai penjuru, termasuk dari tanah Arab yang membawa serta agama baru Islam. Kedatangan Islam bukanlah melalui peperangan atau penaklukan. Sebaliknya, Islam menyapa bumi pertiwi dengan penuh kedamaian melalui jalur perdagangan. Para pedagang Muslim singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara, berdagang sambil memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Keramahan dan keterbukaan penduduk pribumi menjadi kunci mudahnya Islam diterima. Proses penyebaran berlangsung secara damai, perlahan namun pasti, seperti embun pagi yang menyegarkan. Nilai-nilai luhur Islam yang menekankan persaudaraan, kesetaraan, dan keadilan sosial beresonansi dengan jiwa masyarakat Indonesia. Seiring waktu, Islam pun menyapa dan menyapa hati masyarakat. Perlahan tapi pasti, Islam mulai menebarkan akarnya di bumi pertiwi. Di pesisir utara Sumatera, sebuah kerajaan baru muncul sebagai simbol kehadiran Islam di Indonesia, Samudra Pasai. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-13 Masehi, didirikan oleh Merah Silu yang kemudian memeluk Islam dan bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Samudra Pasai menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara. Keberadaannya menjadi mercusuar yang memancarkan cahaya Islam ke seluruh penjuru. Para pedagang dan ulama dari berbagai negeri berdatangan ke Samudra Pasai, menjadikannya pusat perdagangan dan penyebaran Islam yang penting di Asia Tenggara. Dari sinilah, Islam kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam baru bermunculan, menandai babak baru dalam sejarah Nusantara. Samudra Pasai menjadi bukti nyata bahwa Islam hadir dan berkembang di Indonesia melalui jalan damai dan penuh hikmah. Pulau Jawa, dengan penduduknya yang padat, menjadi fokus penting dalam penyebaran Islam. Di tanah Jawa inilah, 9 orang tokoh Islam yang dikenal dengan sebutan Wali Songo memainkan peran sentral. Wali Songo bukanlah pasukan militer, melainkan para ulama dan cendekiawan yang menguasai ilmu agama dan strategi dakwah yang bijaksana. Mereka merangkul budaya lokal, memadukan nilai-nilai Islam dengan tradisi Jawa, sehingga mudah diterima masyarakat. Sunan Gunung Jati dengan keseniannya, Sunan Kalijaga dengan wayang kulitnya, dan Sunan Bonang dengan tembang-tembangnya adalah contoh bagaimana Wali Songo menggunakan pendekatan kultural untuk menyebarkan Islam. Masjid-masjid didirikan, pesantren-pesantren dibangun, dan ajaran Islam pun tersebar luas ke pelosok-pelosok Jawa. Di tengah Pulau Jawa, sebuah kerajaan Islam baru muncul sebagai kekuatan dominan Demak. Berdiri pada abad ke-15, Demak dipimpin oleh Raden Patah, seorang keturunan Majapahit yang memeluk Islam. Demak menjadi simbol bangkitnya kekuatan politik Islam di Jawa. Kerajaan ini dengan gigih menyebarkan Islam dan melawan sisa-sisa pengaruh kerajaan Hindu-Buddha Majapahit yang mulai memudar. Kepemimpinan Demak di bawah Sultan Trenggana mencapai puncak kejayaannya. Kekuasaan Demak meluas hingga ke wilayah Jawa Barat, Sumatera, dan Kalimantan. Perdagangan berkembang pesat, dan Demak menjelma menjadi penyebaran Islam yang berpengaruh. Kejayaan Mataram menapaki jejak Islam. Setelah Demak, muncul kerajaan Islam baru yang meneruskan estafet perjuangan Mataram Islam. Berdiri pada akhir abad ke-16, Mataram mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Mataram dikenal dengan sistem pemerintahannya yang terstruktur dan kekuatan militernya yang tangguh. Sultan Agung berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Jawa di bawah Panji Mataram. Meskipun mengalami pasang surut, Mataram tetap menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa. Masjid-masjid megah dibangun, sastra dan seni Islam berkembang, dan Mataram menorehkan tinta emas dalam sejarah peradaban Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia telah lama tiada. Namun, warisan mereka tetap hidup dan mengakar kuat dalam budaya dan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Islam telah menjadi agama mayoritas di Indonesia. Nilai-nilai Islam seperti gotong royong, tolong-menolong, dan saling menghormati terjalin erat dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi Islam seperti peringatan hari besar agama, seni kaligrafi, dan pembacaan Al-Quran menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Indonesia. Masjid-masjid berdiri megah di seluruh penjuru negeri, menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.
Pengaruh Islam sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Umat Muslim di Indonesia dengan taat menjalankan ibadah 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan zakat. Nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kesopanan, dan kepedulian terhadap sesama dijunjung tinggi. Semangat gotong royong dan saling membantu tercermin dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat, seperti membangun rumah ibadah, membantu tetangga yang membutuhkan, dan bekendante, batit volkskristen fun. Keindahan Islam terukir indah dalam arsitektur dan seni Indonesia. Masjid-masjid kuno, seperti Masjid Agung Demak dan Masjid Kudus, memadukan unsur-unsur arsitektur Islam dengan budaya lokal. Kaligrafi Arab menghiasi dinding-dinding masjid, menambah keindahan dan kearifan. Seni musik dan tari tradisional juga dipengaruhi Islam. Gamelan dan wayang kulit, yang awalnya merupakan media penyebaran dakwah, kini telah menjadi warisan budaya Indonesia yang diakui dunia. Perjalanan panjang Islam di Indonesia telah menorehkan tinta emas dalam sejarah bangsa. Kerajaan-kerajaan Islam, dengan segala dinamikanya, telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk identitas bangsa Indonesia. Meskipun kerajaan-kerajaan Islam telah lama berlalu, semangat dan nilai-nilai Islam tetap hidup dan menginspirasi. Toleransi, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama, yang menjadi pilar utama ajaran Islam, akan terus menjadi pondasi bagi pembangunan bangsa Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.